Tiap penulisan suatu karya tulis ilmiah pada umumnya diawali dengan bagian pendahuluan. Bagian ini pada suatu karya tulis ilmiah seringkali kurang diperhatikan, dianggap hal yang tidak penting. Padahal pendahuluan ini merupakan salah satu bagian yang berperan untuk membimbing pembaca kita sebelum dia masuk membaca karya tulis ilmiah kita secara keseluruhan. Jadi sebenarnya peranannya sangat penting. Akan saya jelaskan dengan presentasi berikut ini bagaimana kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan jika teman-teman menyusun suatu pendahuluan pada suatu karya tulis ilmiah. Pendahuluan perannya adalah untuk membimbing pembaca sebelum pembaca kita masuk ke dalam bahasan karya tulis yang kita susun. Nah, secara umum pendahuluan itu terdiri dari minimal ada 3 komponen. Pertama, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Seringkali orang juga menambahkan misalnya manfaat, atau di dalamnya juga pada bagian rumusan masalah, seringkali juga dibuat hipotesa atau pertanyaan penelitian di dalamnya. Tapi minimal 3 komponen ini harus ada di dalam suatu pendahuluan. Baik, coba kita bahas satu persatu apa isi masing-masing komponen tersebut. Nah, pertama latar belakang. Latar belakang ini harusnya berisi penjelasan tentang pentingnya kita menyusun karya tulis ilmiah itu, atau pentingnya kita melakukan penelitian yang kita sajikan di dalam karya tulis, yang hasilnya kita sajikan di dalam karya tulis ilmiah kita. Jadi kita seperti berpromosi bahwa ini penting dilakukan. Nah, tentu isinya haruslah yang pertama itu berisi hal-hal yang menarik. Apa yang menarik dari karya tulis ilmiah atau penelitian yang kita lakukan ini? Jadi harus dengan kalimat-kalimat yang membuat orang tertarik untuk melanjutkan membaca karya tulis ilmiah kita itu. Ada hal-hal yang menarik harus kita sampaikan. Tentu harus kita jelaskan juga ada keterbaruan gagasan dibandingkan dengan apa yang sudah ditulis atau yang diteliti oleh orang lain. Harus kita jelaskan di latar belakang. Orang sudah melakukan hal-hal ini, maka pada karya tulis ini kita ingin menyampaikan atau meneliti hal yang baru, ada novelty di dalamnya. Itu kita jelaskan di dalam latar belakang. Yang terakhir, tentu harus kita sampaikan dengan argumen-argumen ilmiah. Jangan hanya berupa opini atau hanya sekedar pemikiran kita, opini kita saja. Walaupun memang itu sifatnya kita cenderung menjelaskan, membuat daya tarik kepada pembaca kita, tapi dengan pendekatan dengan argumen-argumen ilmiah. Nah, pada bagian berikutnya adalah rumusan masalah. Kita sepakat bahwa masalah itu sebenarnya adalah kesenjangan antara Dasolen dan Dasein. Silakan kalau ingin lebih jelas tentang bagaimana merumuskan masalah ini, ada tersedia pada video saya. Bagaimana rumusan masalah itu kita sajikan di dalam bagian rumusan masalah. Pertama, harus tegas dan ilmiah. Harus didasarkan kepada informasi yang objektif dan dengan pendekatan-pendekatan ilmiah.
Berikutnya, dari rumusan masalah inilah nanti kita mendesain, menyatakan pertanyaan penelitian kita. Ini umumnya disusun pada karya tulis ilmiah ilmu-ilmu sosial. Biasanya dicantumkan pertanyaan penelitiannya. Ada juga orang yang menyebutkan sebagai rumusan masalah, tetapi saya cenderung menyebutnya sebagai pertanyaan penelitian. Karena pertanyaan inilah yang nanti yang akan dijawab melalui hasil penelitian itu. Jadi kalau sudah ada pertanyaan penelitian, beberapa pertanyaan penelitian, itulah nanti yang akan dijawab melalui metode penelitian yang akan kita lakukan, dan nanti kesimpulan penelitian pun hanya tinggal menjawab pertanyaan penelitian ini. Kemudian rumusan masalah ini tentu akan mengarahkan topik dan judul penelitian kita atau karya tulis ilmiah itu. Silakan dilihat video saya khusus membahas tentang bagaimana menentukan topik dan judul suatu karya tulis ilmiah atau skripsi atau suatu penelitian. Nah, tujuan suatu penulisan karya tulis ilmiah atau suatu penelitian tentunya akan menjawab pertanyaan penelitian tadi, kalau secara eksplisit dibuat. Ada 3 cara kita menjawab tujuan suatu penelitian itu. Yang pertama, dengan pendekatan eksploratif. Kita akan menjawabnya dengan menemukan sesuatu yang baru dari masalah yang sudah terumuskan tadi. Kita akan pecahkan masalah itu dengan hal yang baru, ide kita baru, yang memang betul-betul belum dilakukan oleh orang lain, dan itu perlu kita buktikan melalui penelitian. Itu pendekatan eksploratif. Ada juga pendekatan verifikatif, memverifikasi saja. Artinya apa? Kita ingin menyatakan pendapat orang lain yang sudah melakukan kajian atau penelitian terhadap topik itu, akan kita uji kebenarannya, atau mungkin kita mempunyai argumen tertentu mengatakan bahwa pendapat itu tidak benar. Jadi kita memverifikasi hasil penelitian atau bahasan orang yang sudah ada. Jadi kita tidak menemukan hal yang baru, tapi kita mempertegas saja. Tentu dengan argumen ilmiah. Kita tidak hanya berbentuk pengulangan, bukan hanya mengulangi penelitian orang di tempat yang tertentu, lalu kita teliti di tempat kita. Ya, kalau memang tidak punya argumen ilmiah, pasti hasilnya sama. Tetapi kita ada argumen ilmiah meragukan bahwa hasil yang didapat oleh orang sebelum kita melaksanakan penelitian itu perlu diuji kembali kebenarannya di tempat yang lain atau pada kondisi yang lain. Jadi memverifikasi pun bukan hanya sekedar melakukan pengulangan. Kemudian kita gunakan pendekatan pengembangan. Pengembangan ini artinya kita modifikasi hasil-hasil yang sudah ada, hasil-hasil penelitian orang yang sudah ada, pendapat-pendapat teori-teori yang sudah ada, lalu kita gabung, kita dapatkan sesuatu yang relatif baru, bukan yang baru betul, tapi kita kembangkan dari yang sudah didapat oleh orang. Nah, jadi 3 pendekatan inilah kita gunakan untuk membuktikan tujuan daripada penelitian atau bahasan karya tulis ilmiah kita. Tentu tujuan itu harus jalan dengan rumus masalah seperti yang saya katakan tadi. Jadi tinggal kalau kita sudah membuat pertanyaan penelitian, jadi tujuannya tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian itu tadi saja. Kemudian dapat juga kita tambahkan dengan manfaat daripada penelitian atau karya tulis ilmiah itu.
di bagian tujuan ini. Demikian bahasan singkat tentang bagaimana menyusun suatu pendahuluan yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian.